Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai sekarang. Semoga apa yang Kakak sampaikan melalui channel ini bisa menjadi jalan untuk teman-teman meraih kesuksesan nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas update soal CPNS Pengelola Penanganan Perkara. Di part yang ketiga ini, Kakak sajikan soal-soal disertai dengan pembahasan lengkap. Tentunya, Kakak sajikan soal-soal terbaru sesuai kisi-kisi tahun 2023. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silakan support channel Kakak supaya Kakak semakin bersemangat mengupload video-video terbaru seputar soal P3K, CPNS, dan soal UP-PPG. Dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kakak. Oke teman-teman, selamat menonton. Baiklah, kita mulai dengan soal yang pertama. Dalam peraturan Jaksa Agung, pengamanan artinya A. Proses, cara, perbuatan yang menjadikan tindak berbahaya, melindungi dan menyelamatkan. B. Penyelamatan yang diberikan oleh petugas dalam melaksanakan tanggung jawab. C. Kegiatan menjaga nama baik jabatan dan instansi tempat bertugas. Atau D. Proses yang dilakukan oleh petugas kejaksaan dalam menjaga nama baik jabatan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Proses, cara, perbuatan yang menjadikan tindak berbahaya, melindungi dan menyelamatkan. Adapun pembahasannya, berdasarkan Pedoman Pengamanan Pimpinan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Bab 1, adapun pengertian dari pengamanan dalam peraturan kejaksaan adalah proses, cara, perbuatan yang menjadikan tindak berbahaya, melindungi dan menyelamatkan. Pengamanan terhadap pimpinan di lingkungan kejaksaan pada prinsipnya merupakan hal yang sangat penting, karena setiap pimpinan merupakan pengendali pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan yang harus bebas dari pengaruh kekuatan pihak manapun. Pelaksanaan tugas tersebut memiliki resiko tinggi, karena bersentuhan langsung dengan pihak yang memiliki permasalahan hukum. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Dalam peraturan Jaksa Agung, yang dimaksud dengan instalasi adalah A. Tempat di mana para tahanan ditahan untuk menerima hukuman. B. Tempat di mana para tahanan diinterogasi untuk mendapatkan kebenaran terhadap suatu kejadian atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang diinterogasi. C. Kediaman resmi atau dinas dan kediaman pribadi atau rumah tinggal serta instalasi lainnya yang digunakan dalam rangka kegiatan pimpinan kejaksaan. Atau D. Segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Tempat kediaman resmi atau dinas dan kediaman pribadi atau rumah tinggal serta instalasi lainnya yang digunakan dalam rangka kegiatan pimpinan kejaksaan. Adapun pembahasannya, berdasarkan Pedoman Pengamanan Pimpinan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Bab 1, adapun pengertian dari instalasi adalah
tempat kediaman resmi atau dinas, dan kediaman pribadi atau rumah tinggal, serta instalasi lainnya yang digunakan dalam rangka kegiatan pimpinan kejaksaan. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Ketua Tim 1 yang selanjutnya disebut Katim 1 adalah pejabat struktural eselon 4 di Kejaksaan Agung yang memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab terhadap A. Bawahan, B. Jaksa Agung, C. Protokol, ataukah D. Pengamanan Wakil Jaksa Agung. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Jaksa Agung. Adapun pembahasannya, berdasarkan Pedoman Pengamanan Pimpinan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Ketua Tim 1 yang selanjutnya disebut Katim 1 adalah pejabat struktural eselon 4 di Kejaksaan Agung yang memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab terhadap Jaksa Agung. Ketua Tim 2 yang selanjutnya disebut Katim 2 adalah pejabat struktural eselon 4 di Kejaksaan Agung yang memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab terhadap protokol dan pengamanan Jaksa Agung. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Dalam pengamanan pimpinan kejaksaan yang meliputi pengamanan Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung, pengamanan dilakukan di tempat-tempat Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung berada, merupakan definisi pengamanan pimpinan kejaksaan dalam hal A. Pengamanan komunikasi, B. Pengamanan di tempat lainnya, C. Pengamanan di kediaman, ataukah D. Pengamanan di kantor. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B. Pengamanan di tempatnya. Adapun pembahasannya, berdasarkan objek pengamatan pimpinan kejaksaan terbagi menjadi 5, yakni pengamanan fisik pimpinan terdiri atas pengamanan fisik Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung, dan pengamanan keluarga Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung meliputi istri dan anak kandung Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung. Pengamanan kantor merupakan pengamanan di tempat Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung secara kedinasan, yaitu di Kejaksaan Agung. Pengamanan kediaman adalah pengamanan di tempat tinggal sehari-hari Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung, baik di rumah jabatan ataupun di rumah pribadi. Yang keempat, pengamanan di tempat lainnya merupakan pengamanan di tempat-tempat Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung. Yang kelima, pengamanan komunikasi merupakan pengamanan terhadap segala aktivitas komunikasi pimpinan, baik terkait dengan urusan kedinasan maupun non-kedinasan yang menggunakan perangkat telekomunikasi agar terhindar dari upaya pemantauan dan penyadapan pihak lain. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Dalam sistem teknik pengamanan pimpinan kejaksaan, dilakukan dengan pengamanan jarak dekat yang diselenggarakan sejak mulai tahap persiapan sampai selesainya kegiatan pimpinan yang dilakukan secara rahasia. Merupakan teknik pengamanan yang dilakukan secara A. Sistem pengamanan terbuka, B. Sistem pengamanan tertutup, C. Sistem pengamanan bebas, ataukah D. Sistem pengamanan terarah.
Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah B, sistem pengamanan tertutup. Adapun pembahasannya, sistem teknik pengamanan pimpinan kejaksaan dilakukan dengan dua cara, yakni sistem pengamanan terbuka yang dilakukan pada saat pengamanan jarak dekat yang diselenggarakan sejak mulai tahap persiapan sampai selesai kegiatan pimpinan yang dilakukan secara terang-terangan, terkecuali beberapa bidang penugasan yang tetap dilakukan secara rahasia. Yang kedua, sistem pengamanan tertutup, yaitu pengamanan jarak dekat yang diselenggarakan sejak mulai tahap persiapan sampai selesainya kegiatan pimpinan yang dilakukan secara rahasia. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Berdasarkan penggolongan daerah pengamanan pimpinan kejaksaan, terdiri atas A. Pengamanan dalam gedung, pengamanan di luar gedung, pengamanan tempat kerja, dan pengamanan tempat tinggal. B. Pengamanan dalam gedung, pengamanan di luar gedung, pengamanan tempat wisata, dan pengamanan tempat tinggal. C. Pengamanan dalam gedung, pengamanan di luar gedung, pengamanan tempat berbahaya, dan pengamanan tempat tinggal. Ataukah D. Pengamanan dalam gedung, pengamanan di luar gedung, pengamanan tempat kerja, dan pengamanan di tempat kerumunan. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Pengamanan dalam gedung, pengamanan di luar gedung, pengamanan tempat kerja, pengamanan tempat tinggal. Adapun pembahasannya, penggolongan daerah pengamanan pimpinan kejaksaan terdiri atas yang pertama, pengamanan dalam gedung, merupakan pengamanan suatu objek atau instalasi yang areanya bersifat tertutup serta dibatasi oleh suatu dinding atau sekat yang membatasi area tersebut, baik dalam acara resmi maupun acara tidak resmi. Yang kedua, pengamanan di luar gedung merupakan pengamanan suatu objek atau instalasi yang areanya bersifat terbuka, yang tidak dibatasi dinding atau sekat tertutup, dan melibatkan halayak ramai atau umum, baik dalam acara resmi maupun acara tidak resmi. Yang ketiga, pengamanan tempat kerja merupakan pengamanan di kantor Kejaksaan Agung yang tanggung jawab pengamanan sepenuhnya diatur dan ditentukan oleh Wisek. Yang keempat, pengamanan tempat tinggal merupakan pengamanan di rumah jabatan atau rumah pribadi yang tanggung jawab pengamanan sepenuhnya diatur dan ditentukan oleh Wisek. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal nomor 7. Pada prinsipnya, formasi pengamanan orang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi yang ada. Pola pengawalan dengan satu orang atau formasi tombak F1 dapat dilakukan dengan cara A. Pengawalan terdiri atas satu orang pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengamanan atau personel Walsus harus dapat memantau sejauh 360 derajat, posisi berada di belakang atau di depan, sebelah kiri atau kanan Jaksa Agung tergantung kemungkinan ancaman dan kondisi medan. B.
Pengawalan terdiri atas 2 orang pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengamanan atau personil Walsus harus dapat memantau sejauh 360 derajat, posisi berada di belakang atau di depan, sebelah kiri atau kanan Jaksa Agung, tergantung kemungkinan ancaman dan kondisi medan. C. Pengawalan terdiri atas 1 orang pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengamanan atau personil Walsus harus dapat memantau sejauh 180 derajat, posisi berada di belakang atau di depan, sebelah kiri atau kanan Jaksa Agung, tergantung kemungkinan ancaman dan kondisi medan, ataukah D. Pengawalan terdiri atas 1 orang pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengamanan atau personil Walsus harus dapat memantau sejauh manapun, posisi berada di belakang atau di depan, sebelah kiri atau kanan Jaksa Agung, tergantung kemungkinan ancaman dan kondisi medan. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah A. Pengawalan terdiri atas 1 orang pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengamanan atau personil Walsus harus dapat memantau sejauh 360 derajat, posisi berada di belakang atau di depan, sebelah kiri atau kanan Jaksa Agung, tergantung kemungkinan ancaman dan kondisi medan. Pembahasannya, adapun pergerakan formasi pengamanan orang pada prinsipnya dapat berubah sesuai kebutuhan serta situasi dan kondisi yang ada. Pola pengawalan dengan 1 orang atau formasi tombak F1 yaitu yang pertama, pengawalan terdiri atas 1 orang pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengamanan atau personil Walsus. Yang kedua, harus dapat memantau sejauh 360 derajat. Yang ketiga, posisi berada di belakang atau di depan, sebelah kiri atau kanan Jaksa Agung, tergantung kemungkinan ancaman dan kondisi medan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang benar adalah opsi A. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silakan sempatkan buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti request yang terbanyak yang akan kakak bahas melalui channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.